Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Danger Secara Slam Dataken volume 22 part 18. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Yuki yang merendahkan Jail dengan keangkuhannya. Yuki mengaku lebih kuat dari Jail dan memintanya untuk tidak melarikan diri karena percuma. Di sini ada Mai Furuki. Bahkan Jail pun sependapat. Memahami kekuatan Mai Furuki, melarikan diri bagi Jail sangat mustahil. Pada saat yang sama, Jail mencoba membujuk Yuki dengan kata-kata yang licik. Di samping itu, Jail juga mati-matian memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, sekeras apapun berpikir, yang Jail dapat hanyalah jalan buntu. Keadaan terbalik, memburu diburu. Perbedaan terlihat jelas. Jail putus asa. Maria tertawa dan berkata, "Begitulah seharusnya dirimu, dan gunakan kekuatan yang aku berikan dengan baik." Setelah itu, Yuki pun mengaktifkan Crab Death Loss Entropy. Entah seperti apa kekuatan itu, tapi Jail sudah tewas. Perwujudan kejahatan yang menebar penderitaan sepenuhnya dilenyapkan oleh keserakahan. Melihat kematian Jail, Kagali menangis. Balas dendam terbalaskan. Semua sudah berakhir. Kemudian Ruminas bertanya, "Apa rencana kalian selanjutnya? Apa kalian masih ingin bergabung dengan kami?" Walaupun Ruminas memiliki dendam kepada mereka, bagi Ruminas sudah tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Namun, Yuki memiliki rencana sendiri dan meminta Ruminas untuk tidak ikut campur. Ruminas pun tidak bisa memaksa mereka untuk tetap di sini. Lakukanlah sukamu. Sebelum pergi, Yuki meninggalkan Mai Furuki di sini karena kekuatannya sangat berguna untuk membantu melawan Hapataki yang memiliki kemampuan transfer spatial. Meskipun belum melihat secara langsung, Yuki dapat memahami situasi medan pertempuran. Ruminas pun mengakui Yuki sangat luar biasa. Kemudian, Ruminas mengalihkan pandangannya ke arah Mai Furuki dan berkata, "Woi wanita yang di sana, cepatlah bertarung." Sontak Mai panik dan bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Aku. Namun, Mai Furuki tidak bisa menolak walaupun merasa dihianati oleh Yuki. Padahal, Mai sudah bertekad ingin mengikutinya, tapi malah ditinggal di tempat seperti ini. Mai menatap Yuki dan berharap ada ajakan pergi bersamanya. Akan tetapi yang Mai dapat hanyalah senyum cerah dan kata-kata, "Berjuanglah di sini." Dengan demikian, Yuki dan yang lainnya pun menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Mai terkejut. Yang Mai tahu Yuki tidak memiliki teleportasi instan selain dirinya di geng Yuki, Elemental Magic, dan Spatial Transfer. Skill kedua itu membutuhkan waktu dan tanda-tanda sebelum diaktifkan. Sedangkan Yuki lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mai bertanya-tanya, apa-apaan ini sulit dipercaya? Dengan menghela nafas, Mai langsung mengangkat wajahnya dan melompat langsung ke medan pertempuran melawan Hapataki. Cerita berpindah di sekitar pohon suci Sarion. Chloe dan Valdora bermain perang saraf untuk memastikan kekuatan destruktif Milim tidak meningkat lagi. Walaupun tim ini baru dibentuk, koordinasi mereka berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Chloe. Di sisi lain, tim darurat yang dipimpin Jalario berjuang tanpa menyerah meskipun mereka terhimpit ketidakberdayaan di hadapan VW. Sedangkan Valdora, dia bertanya kepada Chloe, "Bolehkah aku menggunakan sihir petir kepada Milim? Dan ini adalah teknik terbaruku, Thunderstorm, Roberto, Human Form." Seketika Chloe menyela dengan dingin.
Bukannya Chloe kesal dengan nama teknik Veldora yang berlebihan, tapi masa depan yang dilihat Chloe, tubuh Milim akan diselimuti petir. Dan jika itu terjadi, rencana Chloe akan gagal total. Meskipun Chloe bisa kembali ke masa lalu untuk mencoba kembali setiap gagal, itu bukan rencana yang bagus, hanya sekedar pertaruhan bahaya. Di pertempuran, Veldora memandang Milim dengan mengeluh dalam hati. Baginya, hanya dengan diperlihatkan sedikit otoritas, Milim langsung berkembang lebih kuat. Sebagai satu-satunya keponakanku, kecepatan dia tumbuh benar-benar sangat mengerikan. Meskipun kesal, Veldora tetap patuh kepada perintah Chloe untuk tidak menghindar dari tembakan bola energi yang dilepaskan Milim. Tanpa banyak protes, Veldora menerima serangan Milim secara langsung dan bergumam, "Ya, kalau bukan aku yang menerima serangan ini, pasti sudah tewas." Dan itu fakta. Siapapun yang menerima serangan mengerikan Milim selain Veldora pasti lenyap dalam sekejap. Chloe sudah memperhitungkan masa depan dengan mencari jalan keluar. Namun masalahnya, jika Milim masih kehilangan kendali dan Veldora sudah kehabisan energi, apa rencana selanjutnya? Chloe frustasi. Namun, di hadapan Chloe adalah Veldora. Sikap optimis dan ingin terlihat keren sama sekali tidak berubah. Bertarung sampai akhir itu pilihan Veldora. Sebagai jawaban kecil, Chloe hanya mengangguk. Sedangkan naga gaya yang berada di dekapan Chloe terus-terusan memanggil majikannya Milim tanpa henti. Pada akhirnya, itu membuahkan hasil dari waktu ke waktu. Pergerakan Milim mulai melambat. Melihat itu, Veldora tertawa dan berkata, "Sepertinya ini berkat diriku." Chloe menyela, "Itu mustahil." Namun berkat Chloe, Veldora, dan Gaia, dunia masih bertahan. Di sisi lain, Velwe sedang dipenuhi amarah. Walaupun ekspresinya sangat tenang, sebenarnya Velwe frustasi. Itu semua karena rencana mengendalikan Milim dan menghancurkan pohon suci gagal di tangan pahlawan Chloe. Velwe menggerutu dalam hati. "Sial, seandainya aku menyiapkan Chloe terlebih dahulu, pasti situasi tidak akan seperti ini." Terlebih lagi, dia bekerja sama dengan Veldora dengan sangat stabil. Bahkan itu, dalam keadaan Milim sedang mengamuk. Semakin lama pertarungan seharusnya Milim semakin kuat. Lalu kenapa mereka berdua masih sanggup bertahan? Dan ini sangat tidak masuk akal. Jadi, otoritas Milim memiliki sifat yang sangat menakutkan yang seharusnya tidak dapat ditangani siapapun. Namun mereka, sial, ini tidak wajar. Jadi, dulu ketika Milim mengamuk, Gi dan Ramirez harus menggunakan segala daya mereka. Akibatnya Ramirez dulu yang sebagai admin otoritas kehilangan sebagian besar kekuatannya dan hanya bisa menggunakan otoritasnya dalam bentuk terbatas. Namun meski demikian, mereka bisa selamat berkat kekuatan Ramirez yang sangat hebat dan luar biasa. Dengan otoritasnya, Ramirez berhasil mengisolasi Milim dari dunia nyata dan juga melemahkan pengaruh kekuatannya. Dalam kesempatan itu, Gi berusaha membujuk Milim setelah mengalami banyak kesulitan hingga berhasil mengembalikan kesadaran Milim. Itu semua adalah keajaiban berkat dua individu yang luar biasa kuat. Bahkan dulu Velwe sangat ketakutan ketika mendengar laporan bahwa tidak ada cara untuk menangani Milim. Dan saat ini, Velwe tidak bisa menerima situasi saat ini. Gi tidak ada, Ramirez tidak ada. Lalu kenapa kekuatan Milim tidak meningkat? Bagaimana bisa ini terjadi? Dan pada saat itulah Velwe menyadari bahwa Chloe dan Veldora selalu mengambil langkah terbaik dan bereaksi dengan sempurna. Dengan kata lain, pahlawan Chloe bisa mengendalikan waktu. Tidak hanya memutar balik waktu dari masa depan, dia pasti melakukan perjalanan ke masa lalu. Lebih tepatnya, mengakses ingatan dari masa depan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan perjalanan waktu Chloe adalah dengan menghentikan waktu. Namun, Velwe tidak bisa menggunakan time stop karena ada individu yang bisa menanganinya. Terlebih lagi bagi Velwe, itu bisa membuka celah pertahanan dan menghabiskan banyak energi. Semuanya akan sia-sia. Velwe benci pemborosan. Akan tetapi, Velwe sudah memahami kekuatan musuh. Karena itu Velwe berencana menggunakan dunia yang ditangguhkan walaupun merepotkan. Namun saat hendak menggunakan kekuatan itu, gangguan lain muncul. Sebuah suara terdengar
Ya Leon, sepertinya kau kesulitan. Kami akan membantumu. Yuki dan kelompoknya telah muncul. Sebelum itu, mendengar membantu, Jalario memberitahu dengan niat baik bahwa Velvet sudah mengetahui semua authority kita. Dan anggap saja, begitu kau menunjukkan teknik, teknik tersebut tidak bisa digunakan lagi. Yuki dan Kagami pernah dikendalikan oleh Mikael. Mungkin Waples Lantier memiliki serangan kejutan. Mendapat peringatan, seperti biasa, Yuki tetap santai dan berkata, "Jangan berpikir aku berhasil dikendalikan, semua itu hanyalah umpan." Selain itu, aku juga mendapat beberapa authority baru. Mendengar itu, Jalario tercengang. Walaupun tidak memahami konsep Yuki, Jalario merasa ada strategi rahasia yang disiapkan Yuki. Jalario ingin berharap kepadanya. Namun, Jalario membuang harapan itu dengan cepat, karena Jalario tahu tidak ada yang manis di dalam pertempuran. Jalario bertanya, "Bagaimana kau akan melawannya?" Yuki menjawab, "Sederhana, sebelum Velvet menirunya, aku akan membunuhnya dengan sekali serang. Atau aku hanya perlu mencari teknik yang tidak bisa ditiru." Jalario menghela nafas dan berkata, "Jangan lakukan itu. Semakin banyak teknik yang kau tunjukkan, akan semakin kuat dia jadinya." Namun bagi Yuki, kekhawatiran Jalario terasa tidak perlu. Lebih tepatnya tidak relevan, karena dirinya sanggup berdiri di sini. Sebenarnya, Yuki datang ke sini karena kepentingan sendiri. Namun Yuki mendapat permintaan dari Laples setelah ingatannya kembali. Bagi Laples tidak mungkin membiarkan anak dan istrinya begitu saja. Karena itu, Yuki mengajak Laples dan yang lainnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.